Perkenalkan, saya Eka Marlina, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di Sekolah Murni Guru kelas 4 SD. Mari simak video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Kami
Mari kita mulai pada bangun datar segitiga. Seperti yang kita ketahui bersama, segitiga mempunyai 3 buah titik sudut. Sekarang, kita akan menentukan jumlah besar ketiga sudut pada segitiga. Perhatikan segitiga berikut ini. Guntinglah setiap sudut pada segitiga seperti ini. Kemudian ambil dan pisahkan guntingan ketiga sudut tersebut. Setelah itu, gabungkan dan himpitkan salah satu sisi ketiga potongan sudut tersebut, seperti ini. Sekarang, coba perhatikan. Dari ketiga potongan sudut tadi, terlihat jelas gabungan potongan sudut tersebut membentuk sebuah sudut lurus. Ingat kembali bahwa besar sudut lurus adalah 180 derajat. Jadi, jumlah besar ketiga sudut pada bangun datar segitiga adalah 180 derajat. Nah, supaya kalian lebih memahami materi ini, kita akan berlatih mengerjakan soal. Contoh, tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga berikut ini. Pada soal nomor 1, yang ditanyakan atau sudut yang belum diketahui adalah sudut B, sedangkan pada soal nomor 2, sudut yang ditanyakan adalah sudut G. Jawaban nomor 1. Sebelum menjawab, tolong diingat ya, jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut B, 180 dikurangi 95 ditambah 30 derajat. Maka sudut B sama dengan 180 dikurangi 125 derajat sama dengan 55 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Pada soal nomor 2, segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Masih ingatkan, segitiga siku-siku memiliki satu sisi miring dan salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah sudut G sama dengan 180 dikurangi 90 ditambah 40 derajat. Maka didapatkan, sudut G sama dengan 180 dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Nah, jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari salah satu besar sudut pada bangun datar segitiga, bisa dengan cara 180 derajat dikurangi dengan jumlah sudut segitiga yang sudah diketahui. Kemudian, kita lanjut ke pengukuran sudut pada bangun datar segi 4. Sama halnya dengan pengukuran sudut pada bangun segitiga, kita akan menggunting setiap sudut pada segi 4 sembaran seperti ini. Ambil, lalu pisahkan setiap guntingan keempat sudut tersebut. Selanjutnya gabungkan atau himpitkan kembali salah satu sisi dari keempat potongan tersebut. Selanjutnya, apa yang bisa kita lihat dari penggabungan potongan sudut tadi? Iya, benar sekali, pada gabungan tersebut terlihat keempat sudut tadi membentuk sudut satu putaran penuh. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, jumlah besar keempat sudut pada bangun datar segi 4 adalah 360 derajat. Sekarang, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi 4 berikut ini. Gambar segi 4 pertama yang belum diketahui adalah sudut S. Mari kita jawab bersama-sama. Sudut S sama dengan 360 derajat dikurangi sudut P ditambah sudut I, ditambah sudut R sehingga sudut S sama dengan 360 derajat, dikurang 90 derajat, ditambah 115 derajat, ditambah 50 derajat. 90 derajat dari mana ya? Coba kalian perhatikan ya. Pada titik sudut P terdapat tanda siku-siku, berarti sudut P besarnya sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut S sama dengan 360 derajat dikurangi 255 derajat, sama dengan 105 derajat. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Pada segi 4 yang kedua, sudut yang belum diketahui adalah sudut A. Jadi, sudut A sama dengan 360 derajat dikurangi sudut B, ditambah sudut C ditambah sudut D, maka sudut A sama dengan 360 derajat, dikurang 90 derajat, ditambah 90 derajat, ditambah 45 derajat. Ada yang tahu angka 90 dari mana? Iya, kamu benar sekali. Angka 90 didapat dari sudut siku-siku yang ada pada sudut B dan sudut C. Perhatikan saja tanda sudut siku-sikunya. Jadi, sudut A sama dengan 360 derajat, dikurang 225 derajat, sama dengan 135 derajat.
Jadi, cara untuk mencari salah satu sudut yang belum diketahui pada bangun datar segi 4 adalah kalian tinggal ingat bahwa jumlah besar sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Lalu, kalian tinggal kurangi dengan besar sudut yang sudah diketahui. Gampang bukan? Gampang bukan? Gampang dah? Karena kita sudah tahu bahwa besar sudut yang segi 4 itu kan sudutnya full. Berarti dia 360 derajat. Sedangkan sudut lurus, dia besar sudutnya berapa tadi? 180. Nah, 180. Kemudian, segitiga ini termasuk dalam segi lurus, sudut lurus atau sudut penuh? Sudut lurus. Karena segitiga ini nanti dia adalah separuh dari busur kita ini. Nah, ini adalah busur derajat. Busur derajat ini besar sudutnya sama dengan sudut lurus sebesar 180 derajat. Coba lihat busur kalian semuanya. Coba perhatikan berapa sudut lurusnya yang ada di busur kalian. Nah, sedangkan segitiga 180. Oke. Sekarang kita lihat pengukuran sudut pada bangun datar. Nah, sebelum kita masuk pada materi pengukuran sudut pada bangun datar, tadi sudah saya putarkan videonya. Apa videonya tadi, Nak? Ada videonya tadi? Ada. Sekarang kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikut ini adalah tujuan kita. Nah, kita akan belajar setelah melihat tayangan video tadi, kita akan tahu tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Kemudian peserta didik bisa menentukan besar sudut. Yang kedua, nanti melalui bimbingan guru, peserta didik dapat mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan waktu dan menggunakan besar sudut. Yang ketiga, coba baca apa tujuan pembelajaran kita yang ketiga? Melalui berdiskusi, peserta didik mampu menentukan sudut pada bangun datar dengan benar. Oke, berarti nanti kita juga ada melakukan sebuah diskusi karena kita ingin memecahkan masalah yang ada pada bangun datar. Kalian tahu bangun datar itu kita nampak di kehidupan kita sehari-hari seperti kotak pensil lose ini, tempat-tempat lose bangunan lose ini. Bangun datar apa ini? Persegi panjang. Nah, sama dengan kalender. Kalau kalender lose ini persegi apa? Persegi kemudian ini adalah penggaris segi tiga sama sisi. Oke, sekarang kita lanjut sudut. Sudut apa pengertian sudut? Suatu bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Suatu bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potong
Kemudian sudut pada bangun segitiga. Nah, pada segitiga terdapat 3 titik sudut. So, ada berapa titik sudut pada segitiga? Ada berapa titik sudutnya? Ada sudut titik sudut A, B, C. A, B, C itu kita bikin nama sendiri. Boleh namanya beda loh, saya boleh. Mau sudut P di sini, Q di sini, R di sini boleh. Yang penting sudah tahu di mana titik sudut. Nah, setiap titik sudut tersebut diukur sama besar dengan sudutnya. Jumlah sudut segitiga ada 3. Nah, ini adalah sudut segitiga dalam kehidupan nyata kita. Perhatikan, pernah lihat layar yang terkembang seperti ini? Kira-kira layar apa ini? Layar apa ini? Layar pada kapal. Kenapa dibentuk dalam bentuk segitiga? Biar keseimbangan. Kalau nanti dia bikin full, nanti yang di bawah nggak nampak. Nah, ujungnya nanti kapalnya ke arah juga kalau nggak nampak ya. Makanya dibikin layarnya adalah segitiga. Bisa diukur di sini loh, saya bisa. Ini bentuknya. Kita taruh sudutnya, busurnya di sini, di tempat ini sudut busur 0 derajat. Kemudian ditarik pada 0 derajat, baru diukur berapa sudutnya yang dapat. Di sini ketemu ini berapa nih? 40 apa ya? Sekarang setelah itu mengukur sudut pada bangun segi 4. Tadi segitiga, sekarang segi 4. Stop dulu Mila. Lurus B. Mengukur sudut pada bangun segi 4. Yang pertama kita lihat nanti layang-layang. Pernah main layang-layang? Pernah main layang-layang? Laki-laki pernah main layang-layang. Layang-layang mempunyai 4 titik sudut. Jumlah sudut layang-layang karena dia segi 4 yaitu besar sudut fullnya 360 derajat. Ayo kita lihat layang-layang. Ini bentuk layang-layang? Nah, cara mengukur sudutnya, perhatikan itu titik busur 0 derajatnya ditaruhnya di mana? Di mana yang mau sudutnya mau diukur. Kalau kita mau mengukur sudut A berarti taruh di dekat A. Kemudian kalau mengukur yang di D baru kita taruh di D. Setelah itu mengukur yang B, busurnya juga dipindahkan ke B. Karena A dan C itu sama, dia saling berhadapan, berarti C-nya itu sama besar sudut dengan A. Bisa nanti ya? Bisa. Oke. Kemudian ada persegi panjang. Segi 4 itu ada persegi panjang dan persegi. Bangun persegi 4, yang lainnya adalah persegi dan persegi panjang. Kedua bangun memiliki 4 titik sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, ini persegi yang saya bilang contohkan tadi ini. Kalian Rosek kalau gambar putih ini adalah bentuk persegi kan? Nah, kira-kira ini sudut A, B, C, dan D. Berapa sudutnya? Besar sudutnya? Semuanya 360. Kenapa semuanya 360? Karena dikalikan. Karena dikalikan. Besar sudutnya satu-satu berapa? 90 itu sudut apa? Karena persegi memiliki sudut siku. Yang berikutnya yaitu bangun jajar genjang. Nah, jajar genjang dia juga persegi. Jajar genjang ini memiliki 4 sudut. Salah satu sifat bangun jajar genjang ini adalah sudutnya saling berhadapan sama besar. Yang mana yang sama berhadapan? A dan B. A dan C. A dan C sama. Kalau dilipat ini, berarti A dan C ini sama besar sudutnya. Kemudian D dan B juga. Kalau dilipat seperti ini, nanti sudut A dan B-nya sama. Paham ya? Oke. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat ini agak mirip dengan layang-layang atau jajar genjangnya. Kalau diposisikan mirip, dia akan mirip dengan jajar genjang. Dia juga memiliki 4
titik sudut dengan jumlah sama 360 derajat. Berapa satu sifatnya berlaku tepat? Yang berhadapan yang mana? A sama C. A sama C. D sama B. D sama B. Oke, ada 4 titik sudut juga saling berhadapan. Yang kelima ada trapesium. Pernah lihat trapesium? Nah, dia juga adalah bangun datar segi empat. Trapesium ini bisa diukur titik sudutnya. Kemudian bangun trapesium ini diukur ke empat titik sudutnya ya. Karena nggak ada yang berhadapan sama itu, makanya diukur nanti ke empatnya. Sampai di sini ngerti anak kelas? Ngerti. Bangun datar ini bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau mengukur sudut pintu langsung boleh, bisa. Karena sudut pintu kita adalah persegi panjang. Dia juga memiliki sudut siku-siku. Mengukur apa lagi yang di kelas? Papan tulis rasa boleh? Boleh. Dia juga persegi panjang dan memiliki sudut siku-siku. Kemudian, kalau saya ulangi kembali, apa yang dimaksud dengan sudut? Dua garis yang saling berhubungan. Sampai di sini ada saya ngerti kan? Yang berhubungan itu apa? Garis. Kemudian ada berapa macam sudut tadi? Ada berapa? 4. Ditambah dengan sudut refleks. Boleh 5. Jadinya 5. Nah, untuk itu, saya mau tanya sama anak-anak tadi sudah paham dengan cara mengukur sudut dan sudah tahu macam-macam sudut. Kira-kira bisa nggak kalian menjawab soal ini? Siapa bisa boleh maju ke depan. Ayo, Aileen maju ya. Yang lain bagaimana? Nggak ada yang mau maju? Yang G si Aileen, yang F nanti April ya. Kenzo. Dari 0, nolnya ya 4, tulis. Habis ditanya. Oke, siapa lagi tadi? April, ayo. F-nya April. Nah, April silakan jawab yang A berapa, yang F jawab berapa. Ayo, jawab pertanyaannya F. F berapa bisa sudut F? Besarin dikit tulisannya nak, biar nampak temannya di belakang. G. Yes. Nah, jadi F dan G berapa? Berapa jumlah sudut F dan G? Tuliskan semua serinya. 30 tambah 190. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat April. Buat Aileen juga.
lagi potongan kertasnya. Nah, ini boleh ukur. Boleh diukur ya. Boleh diukur. 360. Plastik saya ais. Berapa dia? Sketso. Enggak anak gua ambil. Sini apa? Sini. Cara dulu ya, nanti pindahkan ke belakang. Kalau misalkan sketso yang tampil, dia Ayo udah sama berarti ini sama ini. Ini lagi dia lagi ya, udah. aku mau video lagi tuh capek-capek. Dia Mana musuh? siapa? Ada Sama. Ini berarti ini sama sama dia. Ini sama dengan ini. Ini berapa lagi? Ini berapa? Ini yang biru. Semuanya di sini kan berapa dia? Tambahin semua keempat ini nanti. Tambahin 210 tambah 110. Catatkan lah. Catat. Ini bisa? Tinggal cari yang di atas. Nanti ditambahkan ketiganya. Berapa sih besar sudut yang ini? 9 Bu.
kali 4. Dapat berapa dia? 300. Nah, ini lagi. Ini besar sudut trapesium ini. Suara. Nanti masuk dalam B, C, D. Sudut yang A ini sama dengan B ini, besar sudutnya. C dan D ini sama juga. Ini sama ini, karena sama kaki. Ini A, B, C, D. Nah ini nanti sama dengan ini. Karena dia berhadapan. Ini sama ini. Ukur dulu, coba ukur. Yang A nih. Sebelahnya mana? Nah. Dia dari 0 20 kayaknya sama kayak gini. Kalau ini berapa? Taruh busurnya. Dari 0 berapa? Nah, 80. Ini 80. Mana? Apa dia? 100. 100 nih. Ini lagi yang B ya. B berapa ini B? Nah, B berapa ini sama B? Ini lagi dicari nih. Ini nanti sama dengan ini berapa? Tambahkan. Trapesium lagi. Bikin sudut A, B, C, D-nya. Ukur. Kalau ini ukur ini nanti sama dengan ini. Ini ukur yang ini sama dengan ini jawabannya. Ya segitiga banyak Berarti kita tampilkan lagi kelompok mandiri dan mandiri boleh diwajibkan 2 orang saja. Siswan boleh jawaban yang satu lagi sebelah sana. Jawabannya ada di belakang. Dari mana dapat 200? Diberikan tanggapan kalau ada yang beda ya dengan jawaban dengan yang masih. Ada 2 kelompok. Kita lihat hasil kelompok masing-masing dari mereka. Nanti yang nggak bisa tampil ke depan berarti kelompoknya siap menanggapi. Oke? Kita lihat kelompok mandiri. Dari kelompok mandiri silakan online bacakan hasilnya. Yang pertama persegi berapa? Besar sudutnya
60. Yang kedua oleh Jajan Tinja. Berapa? Sudut yang pertama 360. Sudut A, B, dan C, D. Sudut A, B, C, dan D ya. Sudut A-nya berapa oleh? 70. April berapa? Sama 70? 70. Sudut A-nya 70 yang lain. Sudut A-nya berapa yang lain? Sudut A berapa? Sama 70. Tidak, sampai siap. Oke, tempat jawab sebelumnya lanjut ya. Segitiga. Segitiga itu totalnya 360 derajat. Dibilangnya tadi kelompok penolak tesis dia menyebutkan bahwa ketiga sudutnya 110 derajat, padahal itu menurut Aileen bagaimana? Segitiga itu termasuk total sudutnya 180 derajat. Kenapa dibilang 360 derajat? Kenapa? Berarti mengukurnya salah ya. Berapa ini? Sudut A-nya berapa? A 60 derajat. Ada yang lain? Sudut A segitiga. Hasil jawabannya sih ya. Satu kelompok satu. Lihat jawabannya kalau memang betul jawabannya kamu checklist, tapi jangan di checklist di jawaban kamu. Mulai dari gotong royong. Boleh? Kelompok yang mana saja boleh? Pilih kelompok yang mana saja. Jangan asal jangan punya kamu. Oh, lebih cepat. Silakan cepat checklist saja. Ya. Lanjut geser. Fiona. Ya.
sudah tenang masing-masing. Sekarang kita kira-kira dari cara mengukur sudut pada bangunan datar ini, mana yang lebih gampang kalian ukur? Bangunan datar yang mana lebih gampang diukur? Persegi. Contohnya sudah siku. Kemudian mari kita simpulkan kembali apa materi yang sudah kita pelajari. Apa itu sudut? Suatu bangunan yang dibuat oleh dua garis. Nah, suatu bangun yang dibuat atau yang diukur oleh dua garis secara berpotongan pada titik potongnya. Yang mana titik potongnya? Yang mana titik potongnya sudah tahu kan? Sudah. Oke. Jika sudah tahu yang mana titik potongnya, lalu tanyakan kembali. Apa pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang sudut. Apa lagi? Mengukur sudut pada bangun datar. Bangun datar apa yang sudah kamu ukur? Trapesium. Oke. Nah, jika yang agak susah mengukurnya itu tadi, kalau sudut segitiga, kalau saya ingatkan kembali, titik sudutnya full derajatnya itu adalah 180 derajat. Kemudian untuk persegi atau segi empat, boleh trapesium, boleh jajak genjang, boleh layang-layang, persegi dan persegi panjang, yaitu besar sudutnya 360 derajat. Sudah paham materi pembelajaran hari ini? Jika sudah, kita kerjakan latihan evaluasi sekarang tentang pengukuran sudut. Ini yang ditanyanya apa? Besar sudut dalam setiap sudut pada bangun datar persegi. Nah, besar sudut dalam sudut. Berapa besar sudut di sini? Ini sebagai
Station. Arms up high to the if you wanna be a rock and master, you better go a little faster. Are you a Wednesday master? Let us know if you are in the comment section below. Kita sudah pelajari tentang sudut, kemudian sudah tampil berdiskusi, sudah mengucapkan masalah tentang pemberkatan, sudah bisa? Oke, sekarang aku tanyakan, bagaimana perasaan anak hari ini? Oke, capek.